Bagaimana? Iya, sudah terlihat, Nurse. Oke, baik. Iya. Baik, teman-teman semua ya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi tentang tata laksana penggunaan APD level 1, 2, dan 3 dengan benar bagi petugas kesehatan. Nah, di dalam Zoom ini bahwa kita peran serta petugas kesehatan di dalam tata laksana penanganan COVID ya, bahwa kita ketahui bahwa peran dari petugas kesehatan itu sangat-sangatlah penting sekali ya, bahwa kita mempunyai suatu peranan, bahwa juga dikatakan bahwa kita petugas kesehatan sebagai garda terdepan di dalam penanganan pasien-pasien COVID ya. Nah, terkait dengan beberapa materi ini tentang APD ya, bahwa penularan virus corona ini, bahwa beberapa hal yang memang terjadi ya, jadi penularan tersebut bahwa untuk proteksi bagi semua ya, untuk mencegah terjadinya penularan tersebut dengan adalah kita harus benar-benar penggunaan APD itu sangatlah penting ya, bahwa beberapa terkait dengan penggunaan APD yang banyak kadang-kadang tidak dibilang tidak bijaksana ya, karena masyarakat waktu awal terjadi COVID ya, masuk ke Indonesia semua mereka artinya berbondong-bondong untuk memproteksi diri, untuk mencari alat pelindung diri APD, sampai isinya ada beberapa oknum yang memang mereka mencari kesempatan, sehingga biasa sebelum-sebelumnya APD itu banyak berada di pasaran atau di tempat-tempat, maka sedikit menghilang. Nah, di situ juga banyak saking masyarakat beberapa yang takut dan cemas, sehingga penggunaan APD yang seharusnya mereka tidak gunakan, mereka gunakan. Sebagai contoh, penggunaan APD menggunakan coverall atau menggunakan hazmat masuk ke supermarket seperti itu gitu ya, gitu. Itu juga istilahnya terkadang yang tidak tepat ya. Baik teman-teman semua, bahwa pandemi pada virus ini pada COVID ya, itu sebelumnya misalnya kita sudah mempunyai budaya ya, yang memang atau sudah penekanan yang dilakukan oleh petugas kesehatan, terutama di layanan kesehatan, bahwa untuk mencegah terjadinya transmisi kuman, kita sudah melakukan tata laksana yang sudah ditentukan, yaitu melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi, yang malah di setiap institusi atau layanan kesehatan itu melakukan akreditasi bahwa sudahkah melakukan pencegahan dan pengendalian infeksi. Nah, adapun pencegahan dan pengawasan infeksi ini adalah bertujuan untuk menurunkan setiap risiko infeksi yang dapat ditransmisikan antara pasien yang serta profesi dan kesehatan lainnya ya. Jadi kita sebenarnya sebelumnya sudah ditekankan ya untuk bagaimana cara jangan sampai terjadinya penularan infeksi ya, atau penularan kuman terhadap diri kita atau petugas ya, atau juga terhadap pada pasien dan juga lingkungan yang lainnya. Itu sudah ditekankan. Nah, sebenarnya kalau kita memang disiplin ya, atau kita benar-benar melakukan hal tersebut dengan baik, mungkin untuk penyebaran terjadinya pandemi COVID di Indonesia ini akan tidak menyebar begitu masif ya, akan menyebar begitu luas dan cepat sekali ya.
Itu yang terjadi ya, gitu. Nah, baik, tadi untuk tentang coronavirus telah disampaikan oleh Ibu Profesor Sri ya, bahwa coronavirus itu adalah virus yang sangat berukuran kecil sekali ya. Jadi dia yang bisa menyebabkan penyakit pernapasan ya. Jadi organ targetnya dikatakan bahwa organ target yang diserang adalah paru ya, di mana terjadi inflamasi pada daerah bagian paru tersebut ya, terjadi inflamasi tersebut mengakibatkannya pneumonia ya, seperti itu, dan nanti karena makin parah ya kemungkinan akan terjadinya depresi pernapasan ya, seperti itu. Nah, baik. Nah, untuk kita ketahui bahwa tadi dikatakan bahwa perkembangan COVID tersebut ini masih dikatakan sangat belum dikatakan sudah, walaupun kita sekarang sudah berada di fase new normal, perkembangan ternyata berdasarkan dari data yang ada di Indonesia ini masih sangat tinggi ya, gitu. Belum dikatakan turun ya, gitu. Jadi masih dikatakan tinggi karena setiap hari peningkatan semakin meningkat ya. Data dari saya lihat ya, atau saya ambil data kemarin tanggal 24 Juli itu pasien yang terkonfirmasi COVID di Indonesia ini sebanyak 95.418 ya, dengan perincian atau dengan data yaitu yang dirawat sebanyak 36.800 ya, 8 dan yang meninggal 4.665 ya, itu yang sudah yang 53.945. Nah, kasus pertama waktu kejadian COVID masuk ke Indonesia itu adalah Jakarta, yang awal-awal dikatakan provinsi yang dikatakan urutan pertama, tapi dengan ketidakdisiplinan dan juga dikatakan juga tadi bahwa COVID ini adalah penyebarannya sangat cepat ya, dan juga sangat masif ya. Urutan pertama itu diinikan oleh Jawa Timur ya, gitu. Jawa Timur, terus DKI dan Sulawesi malah sekarang juga menjadi urutan ketiga ya, seperti itu. Nah, data terkini pada saat kemarin ya saya lihat dan saya baca tersebut bahwa data pasien COVID itu sekarang meningkat lagi kembali ya, menjadi tanggal 25 itu pada update jam 16.15 jumlahnya sebanyak 97.288 dengan peningkatan dengan 1.828 kasus ya, seperti itu. Nah, ini dilihat secara grafiknya. Oke, baik. Nah, untuk penularan ini teman-teman sudah banyak ya, atau ini sudah mengetahui beberapa terkait penularan tersebut. Untuk penularan secara sistemik di dalam tubuh tadi sudah disampaikan oleh Ibu Prof. Sri ya, bahwa penularan dalam sistem tubuh masuk mulai dari hidung, mulut, dan mata ya. Nah, penularan tersebut secara garis besar bahwa di masyarakat ini terjadi karena adanya menghirup percikan droplet ya, gitu, yang keluar dari orang yang terkonfirmasi atau orang yang terinfeksi COVID ya, dengan penularan tersebut dari akibat dia batuk atau dia seseorang itu batuk dan bersin ya, dengan bersin dan batuk mengeluarkan droplet ya. Nah, droplet itu jatuh ya, mungkin ke tanah ya, mungkin ke media yang lainnya yang tanpa disengaja ya, dan tidak ketahui itu mengenai yang lain ya, gitu. Karena
orang lain dengan cara dia memegang ya gitu, memegang suatu benda tersebut, akhirnya tanpa disadari seseorang itu memegang muka ya. Maka di sini dikatakan bahwa kita penekanan terkait dengan penularan tersebut, janganlah memegang muka sebelum kita melakukan cuci tangan ya gitu. Jadi itu penularan tersebut. Nah, yang lainnya yaitu karena menyentuh benda yang memang dikatakan sudah terkontaminasi oleh virus corona ya. Penularan yang lain juga karena cipratan ludah ya, atau kontak jarak dekat. Nah, ini kontak jarak dekat artinya mungkin saja seseorang yang dikatakan positif, atau seseorang dulu dikatakan namanya OTG ya gitu. Kalau sekarang dikatakan yang baru tersebut bisa dikatakan OTG ya, ada ODP dulu ya kan, ada PDP. Sekarang ada yang dibilang probable ya, dikatakan seperti itu. Terus yang dikatakan sudah memang dikatakan terkonfirmasi, biasanya memang orang-orang yang sudah dikatakan bahwa dia memang positif dari hasil pemeriksaan PCR atau swabnya. Nah, ini virus corona dapat menginfeksi siapa saja gitu. Jadi kita ketahui bahwa karena bisa menginfeksi siapa saja. Nah, untuk terkait hal tersebut, bahwa seorang harus benar-benar istilahnya menjaga jangan sampai dia terkontaminasi, terutama adalah seseorang yang memang punya dikatakan ada komorbid ya gitu, punya komorbid dengan penyakit yang diderita, ada yang mungkin hipertensi ya, DM ya, atau penyakit autoimun. Nah, di sini juga dikatakan bahwa orang-orang usia lanjut atau lansia sangat rentan sekali bisa terjadinya penularan kemungkinan akan dia dikatakan bisa tertular dan juga membahayakan, bisa mengakibatkan penurunan kondisi, bisa sampai istilahnya dikatakan kalau dia tidak ditangani dengan baik, kemungkinan bisa tidak tertolong gitu ya. Nah, ini penularan coronavirus juga bahwa orang-orang yang harus diwaspadai yaitu tadi ya, dengan dikatakan ibu hamil, orang yang memiliki penyakit tertentu, juga perokok, dan juga yang daya tubuhnya lemah ya. Terutama juga pada pasien-pasien penderita kanker. Guna memastikan penyakit COVID ya atau corona ya, itu harus dengan adanya pemeriksaan. Nah, untuk pemeriksaan tersebut pemerintah mempunyai program ya untuk melakukan pemeriksaan ya. Namun sekarang banyak juga masyarakat dengan inisiatif sendiri dan juga kesadaran dia melakukan pemeriksaan secara mandiri ya gitu. Banyak sekarang sudah dilakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan atau di klinik-klinik yang melakukan screening sendiri ya gitu, dengan melakukan rapid test ya. Nah, dari sini sebenarnya sudah merupakan suatu upaya yang sangat bagus, yang baik ya terhadap kesadaran masyarakat. Bila memang dari hasil pemeriksaannya ternyata dia dikatakan reaktif, berarti dia harus benar melakukan suatu tata laksana selanjutnya. Walaupun hal tersebut terkait dengan standar, yaitu melakukan tata laksana ya dikatakan program melakukan pemakaian protokol kesehatan ya, itu tetap dilakukan dengan adanya dia melakukan tindakan melakukan pemeriksaan screening mandiri dan juga screening yang dilakukan oleh pemerintah, itu juga akan memperkuat untuk terkait penghambatan penyebaran COVID tersebut ya gitu. Di sini dikatakan bahwa untuk melakukan diagnosis COVID ya, bahwa seseorang itu dengan cara melakukan rapid test ya, swab test atau PCR ya, dan juga pemeriksaan CT scan.
Nah, untuk di sarana fasilitas kesehatan terutama di rumah sakit, ya, untuk screening awal pada pasien ya pada saat dilakukan triase, ya, pasien tersebut akan dilakukan pemeriksaan, ya. Biasanya kalau memang dia mempunyai gejala-gejala ada batuk, ada batuk pilek, ya, terus sesak. Nah, pasien yang datang awal ke rumah sakit itu akan dilakukan suatu screening, dia akan dipisahkan seperti itu. Nah, setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata memang ada mengarah, biasanya pemeriksaan awal itu dengan pemeriksaan laboratorium dan juga pemeriksaan ronsen, ya, atau juga pemeriksaan CT scan, ya. Kalau memang dia ternyata hasilnya ada menunjukkan ke arah kondisi yang mungkin, ya, dikatakan mengarah adanya gangguan pernapasan, ya, pasien tersebut itu akan dilakukan penanganan tata laksana, dia tidak digabungkan atau bersama pada pasien-pasien yang tidak ada tanda-tanda gejala atau dikatakan pasien umum. Jadi itu sampai pasien tersebut diyakinkan dari hasil pemeriksaan swab atau PCR dia tidak ada mengarah ke pasien COVID tersebut. Nah, jadi rapid test COVID positif kemungkinan besar menunjukkan Anda adalah terinfeksi, ya, gitu. Namun juga demikian, kalau memang tadi dikatakan kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan mandiri ternyata kita positif, itu akan kita, kalau kondisi fisik tubuh kita sehat dan tidak ada keluhan, ya itu akan disarankan atau akan diminta untuk melakukan isolasi mandiri dengan tujuan agar tidak menginfeksi kepada yang lain, baik keluarga maupun masyarakat yang lain, seperti itu. Nah, itu yang perlu dilakukan. Kalau memang dikatakan hasil pemeriksaannya negatif, ya berarti sudah aman. Itu juga sudah merupakan suatu upaya peran serta dari masyarakat, ya, atau peran serta juga dari kita sebagai petugas kesehatan untuk mengetahui kondisi terhadap kondisi kita tersebut. Ya, baik, bahwa untuk mencegah terjadinya transmisi atau penyebaran COVID, ya, bahwa alat pelindung diri inilah adalah sangat penting sekali. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan, ya, alat pelindung diri ini adalah merupakan suatu barrier kita atau sebagai senjata kita untuk menahan masuknya kuman, ya, atau terinfeksi, ya, dari kuman-kuman atau terutama pada kondisi sekarang ini untuk COVID, ya. Walaupun demikian ada pertahanan terakhir yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Prof. Sri, ya, bahwa imun itu juga sangat penting sekali. Artinya sebagai pertahanan akhir, ya. Jadi pertahanan pertama itu kita harus menggunakan alat pelindung. Nah, untuk alat pelindung juga kita harus benar-benar menggunakan dengan baik, gitu. Sekarang ini karena mungkin masyarakat sudah secara kondisi waktu yang sangat panjang membuat mereka lelah dan juga sudah merupakan ingin untuk bisa dikatakan bisa bersosialisasi dengan yang lain dan sebagai keluarga dan teman, akhirnya melupakan hal-hal terkait dengan apa yang dikatakan protokol kesehatan. Menggunakan masker atau menggunakan alat APD itu tidak tepat. Misalnya sekarang sini sudah banyak yang tidak menggunakan APD, masker, ya, gitu. Mereka menganggap seperti itu. Padahal kita tidak tahu bahwa dikatakan COVID ini ibarat dikatakan sebagai istilahnya siapa lawan, siapa kawan, ya. Nah, jadi musuhnya kita itu tidak terlihat, bukan seperti kita di dalam medan perang. Kita tahu, ya, di medan perang itu lawan terlihat, ya. Kalau ada, ya kita tinggal bisa melakukan perlawanan dengan misalnya dikatakan kita yang lawan mati atau kita yang mati, gitu. Jadi sebelum lawan kita ini terserang, kita serang lebih dahulu, yaitu kita dengan melakukan disinfeksi, ya, dengan mencuci tangan, dan kita mencuci tangan nanti isinya kuman itu akan mati, ya, gitu, seperti itu. Nah, ini dikatakan bahwa untuk penggunaan APD
harus benar-benar dikatakan bijak ya, dan juga yang baik ya. Jangan sampai misalnya penggunaan-penggunaan yang tidak tepat. Nah, APD yang direkomendasikan dalam penanganan COVID itu kita menggunakan masker surgical ya, walaupun surgical mask ya, itu dengan masker surgical itu artinya kita bisa menghambat terjadinya port de entry ya, masuknya kuman atau virus itu ke dalam tubuh ya. Begitupun juga untuk pasien ya, sekarang pasien diwajibkan ya, dulu petugas dikatakan menjaga jarak ya, tapi sekarang ketentuan petugas dan pasien pun harus menggunakan masker ya, seperti itu. Nah, masyarakat untuk mengurangi terjadinya penyebaran ya, walaupun masker surgical susah didapatkan dan mahal harganya ya, dengan seperti ini akhirnya banyak inovasi-inovasi yang dilakukan dengan menggunakan masker kain, walaupun masker kain tersebut secara tidak sebaik dengan masker surgical, tapi dengan demikian sudah lebih baik untuk melindungi agar seseorang yang mungkin terinfeksi itu pada saat dia batuk tidak jatuh atau tidak menyebar ke area di sekitarnya. Jadi untuk penggunaan masker, penggunaan APD ya, terutama harus tepat ya. Di sini ada kita menggunakan masker surgical N95 ya, gitu, untuk melindungi mulut dan hidung ya, kita menggunakan masker, dan untuk melindungi mata kita menggunakan kacamata atau Google ya, atau untuk melindungi semuanya biasanya untuk terkait dengan melakukan tindakan yang berpotensi terjadi adanya aerosol ya, penyebaran melalui mulut dan hidung pasien, maka kita akan menggunakan face shield ya. Dan ini pun kalau memang pasien-pasien yang memang terkonfirmasi yang dirawat di ruang khusus COVID ya, itu kita menggunakan seragam dengan menggunakan APD level 3, yaitu dengan ada menggunakan hazmat atau dengan coverall. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk terkait dengan prinsip yang harus dilakukan pemilihan APD itu harus memberikan perlindungan. Jangan sampai misalnya kita sudah menggunakan masker tapi tidak terlindungi. Misalnya masker tersebut tidak berkualitas dengan bagus ya, seperti itu. Nah, untuk baju ya, atau mungkin gaunnya atau soft cover itu juga tahan dari air ya, tidak mudah robek ya, gitu. Juga itu memberikan perlindungan terhadap pemakainya. Nah, APD pun sebaiknya seringan mungkin ya, jangan jadi dengan APD yang ringan membuat mudah kita untuk melakukan pergerakan. Biasanya teman-teman di layanan, terutama di layanan yang khusus memang mereka melayani pasien-pasien COVID, itu menggunakan APD-nya yang benar-benar nyaman digunakan. Kalau tidak nyaman, akhirnya bekerja pun tidak maksimal ya. Jadi malah misalnya tidak fokus dan tidak konsentrasi ya. Jadi mungkin menimbulkan keresahan dan sebagainya, seperti itu. Nah juga beberapa APD yang dapat dipakai secara fleksibel ya, mudah untuk melakukan pergerakan. Nah, walaupun ada APD yang reusable maupun disposable ya, gitu. Nah, tidak menimbulkan bahaya. Di sini juga APD yang kita harapkan adalah tidak menimbulkan bahaya, agar jangan sampai misalnya membuat APD tersebut seseorang itu artinya dikatakan tidak alergi ya. Jadi sebisa mungkin APD itu aman ya, tidak menimbulkan alergi terhadap pemakainya ya, tidak merusak dan juga memenuhi kebutuhan standar. Biasanya dari tim akan membuat standarisasi ya, biasanya dari PPRS atau PPRS itu membuat standar, ada standar-standar yang memang harus digunakan ya.
APD yang berdasarkan dari tim PPI atau ini. Nah, pemeliharaannya juga mudah. Ya, jadi untuk masalah APD ya, pada sebelum terjadinya adanya pandemi COVID dan pada fase pandemi ya, itu masalah yang terjadi. Dulu APD banyak ya, tapi kepatuhan yang digunakan oleh petugas tidak patuh ya, yang seharusnya dia menggunakan APD dia tidak menggunakan ya. Nah, terus APD tersebut juga misalnya membuang atau menempatkan penggunanya juga tidak tepat ya gitu. Nah, itu kepatuhan yang harus dilakukan oleh petugas atau pemakai APD tersebut itu dulu terkait masalah dengan kepatuhan dan juga masalah juga terkait juga dengan pembelajaran bagaimana cara penggunaan APD tersebut. Nah, untuk pada saat sekarang ini APD yang masalah APD adalah di mana APD itu jarang ya atau susah ya gitu. Untuk sekarang ini sudah mulai ada peningkatan beberapa sarana sudah memenuhi kebutuhan ya. Jadi suplainya dulu kurang ya karena banyaknya sangat kebutuhan ya. Karena apa? Karena banyaknya pasien-pasien yang terjadi terkena COVID dan juga masyarakat mereka istilahnya menggunakan APD yang memang seharusnya dia tidak menggunakan, contoh seperti mereka menggunakan N95 ya gitu. Padahal istilahnya N95 itu lebih diarahkan digunakan untuk penggunaan pada seseorang atau pada petugas yang melakukan tata laksana yang memang pasien menangani pasien-pasien yang terkonfirmasi ya atau melakukan pelayanan perawatan pada pasien-pasien COVID gitu. Jadi antara kebutuhan dan suplai dan kebutuhan itu tidak seimbang sehingga itu yang membuat jadi masalah ya gitu. Ya, ini ada beberapa inovasi yang sudah dilakukan ya oleh masyarakat ya dengan tujuan untuk mencegah terjadinya transmisi penularan COVID ya. Itu dengan adanya beberapa inovasi oleh masyarakat atau oleh kita ya, bisa menggunakan untuk terkait dengan penutup topi, misalnya menggunakan yang kain ya gitu, yang bisa di reusable ya gitu. Terus penggunaan yang single use ya, masker juga bisa menggunakan masker dari kain ya seperti itu. Ada mungkin untuk topi misalnya menggunakan topi renang ya untuk mencegah terjadinya penularan, dan juga menggunakan kacamata ya gitu. Nah, ada juga menggunakan untuk baju ya itu atau penutup ya melindungi tubuh dengan menggunakan untuk mencegah terjadinya penularan tersebut akibat droplet tersebut menggunakan baju hujan ya atau jas hujan ya seperti itu. Nah, itu yang inovasi-inovasi yang dilakukan oleh masyarakat untuk mengurangi atau mencegah terjadinya transmisi atau pemaparan kuman. Jadi ada barrier-barrier yang sudah bisa dilakukan ya. Nah, untuk yang direkomendasi yaitu menggunakan masker surgical ya gitu, goggle ya, baju coverall dan juga face cover seperti itu. Nah, Bapak Ibu atau teman-teman sejawat ya, bahwa standar di pencegahan dan pengendalian infeksi untuk APD harus ada regulasinya ya. Jadi regulasi APD itu harus ditempatkan yang benar ya, dan juga bahwa penggunaan APD juga harus dengan cara yang baik ya gitu. Jadi untuk seperti itu apa yang dilakukan? Harus adanya pelatihan cara memakai dan menggunakannya ya. Dari mulai pemakaian dan juga pelepasan itu juga harus dilakukan ya. Jadi nanti ada beberapa yang kita akan bahas ya
terkait dengan bagaimana cara memakai dan melepaskan APD. Ya. Di PP itu juga akan mengevaluasi ya standarnya apakah sudah digunakan dengan tepat dan benar penggunaan APD tersebut. Ya. Jadi biasanya di rumah sakit itu tim PPI akan dia memantau dan mengontrol unit-unit terkait ya dengan apakah dia sudah melaksanakan atau melakukan penanganan dan penggunaan APD dengan benar. Dia melakukan supervisi ke tempat-tempat unit-unit ya. Bila belum ada temuan atau terjadi itu maka akan dilakukan evaluasi untuk perbaikan. Nah, juga memantau ketersediaan APD ya sudah cukup atau belum. Jadi kita jangan sampai misalnya disuruh menggunakan APD dengan benar, dengan baik, tapi ketersediaannya tidak tersedia gitu. Jadi regulasinya juga harus benar-benar dilakukan dengan baik. Nah, di sini juga dipantau dengan adanya apakah seseorang itu sudah mengikuti pelatihan atau belum ya. Jadi kalau memang sudah ada mengikuti pelatihan, apa buktinya? Yaitu dengan adanya bukti dokumentasi ya, dokumentasi kehadiran, dokumentasi dari ada foto-foto dan gambar yang memang bisa bisa sebagai bukti bahwa sudah dilakukan edukasi ya atau pelatihan terhadap karyawan yang berada unit-unit terkait di dalam tata laksana penggunaan APD yang baik dan benar. Nah, di dalam layanan bahwa terutama di rumah sakit ya, bahwa untuk mencegah terjadinya transmisi atau penyebaran kuman, bahwa penggunaan APD ini adalah juga merupakan sebagai patient safety ya, bahwa hal-hal terkait dengan penularan terjadinya transmisi atau infeksi di rumah sakit atau infeksi yang terjadi ya atau penularan tersebut harus melakukan kewaspadaan standar, yaitu mulai dari hand hygiene ya atau cuci tangan, terus juga alat pelindung diri ya, ketersediaan alat pelindung diri, juga kesehatan karyawan ya. Nah, dan juga termasuk etika batuk ya, sudah dipahami atau belum ya untuk semua warga yang berada di rumah sakit. Dan ini pun bisa juga kita terapkan di semua unit layanan yang terkait dengan etika batuk juga. Nah, untuk hand hygiene juga harus ada pemantauan juga gitu. Apakah sudah benar belum untuk melakukan hand hygiene, dilakukan atau tidak. Terus kedua, sudah dilakukan dengan benar atau belum. Yang ketiga, alat pelindung diri tadi ya, sudah alat pelindung diri ada atau tidak, lengkap atau tidak, ya seperti itu. Dan juga termasuk kesehatan karyawan. Di sini juga harus dipantau juga. Bagaimana dengan kesehatan karyawan tersebut? Apakah kesehatan karyawan tersebut memang benar-benar kelihatan baik? Kalau dia kondisi tidak sehat, ya mungkin ada penyakit tertentu, ya dia harus ditangani dengan baik kondisi kesehatannya tersebut, ya. Ya biasanya pemantauan tersebut dengan standar yaitu melakukan general check up ya terhadap karyawan ya yang ada atau bekerja di rumah sakit tersebut. Nah, di sini dinyatakan bahwa tadi ya bahwa sebagai patient safety itu cuci tangan juga merupakan suatu guideline di dalam WHO ya. Jadi ini dikatakan bahwa cuci tangan ini merupakan sebagai penanggulangan pertama ya, bahwa untuk mencegah terjadinya transmisi atau penularan ya. Jadi organisasi kesehatan dunia pun bahwa cuci tangan itu sangat-sangat ditekankan untuk dilakukan ya. Oke, baik. Nah, hand hygiene, kebersihan cuci tangan itu bisa menggunakan hand rub atau hand wash ya, dilakukan ya. Jadi bahwa untuk hand rub ya kita sudah disediakan, jangan sampai kita menggencarkan untuk cuci tangan tapi hand rub-nya tidak tersedia seperti itu ya gitu. Nah, itu pun harus disiapkan pada di setiap sudut atau tempat yang memang bisa terjangkau atau terlihat oleh
petugas atau mungkin pengunjung juga diwajibkan untuk melakukan hygiene ya, karena jangan sampai juga pengunjung membawa kuman terhadap pasien yang berada di lingkungan rumah sakit ya. Nah, bahwa dikatakan penyebab terjadinya infeksi rumah sakit atau healthcare associated infection, bahwa penyebab utamanya adalah ketidakpatuhan hand hygiene gitu. Terutama ini adalah di rumah sakit pendidikan, bahwa hal tersebut harus sering dilakukan sosialisasi terhadap peserta didik ya gitu. Jadi peserta didik itu tatkala dia masuk ke rumah sakit atau tatkala dia melakukan praktik kerja lapangan atau PKL, di awal sudah dilakukan orientasi untuk melakukan orientasi layanan ya, apa yang mereka harus lakukan terkait dengan ketentuan aturan-aturan yang harus dilakukan oleh peserta didik ya. Salah satunya adalah di mana kita memahami mereka tentang patient safety ya gitu ya. Nah, di dalam patient safety itu ya, bahwa salah satunya adalah cuci tangan ya gitu, karena dikatakan cuci tangan ini merupakan penyebab utama infeksi di rumah sakit. Nah, ketidakpatuhan cuci tangan ini bisa juga menyebabkan transmisi mikroorganisme ya. Nah, jadi multiresisten ya. Bahwa kontributor yang paling penting terhadap timbulnya wabah adalah karena ketidakpatuhan cuci tangan. Kalau kita lihat di sini memang terlihat tangan kita bersih ya gitu. Terlihat tangan kita tidak ada kotoran gitu. Bahwa kita tidak ketahui bahwa di tangan kita itu ada beberapa kuman-kuman yang nempel ya gitu. Nah, pada saat ini kemungkinan saja itu bahwa kuman corona atau COVID ada pada setiap orang yang tidak diketahui ya, bisa juga dari pasien yang datang gitu, atau bisa jadi keluarga pasien atau pengunjung, juga mungkin juga dari petugas yang memang mereka tidak sadari yang harusnya mereka rajin dan cuci tangan, dia tidak cuci tangan, habis memegang pasien yang satu ya ke pasien yang lain, atau juga mereka menggunakan sarung tangan tapi setelah melakukan tindakan dia tidak lepas kayak gitu, atau setelah melakukan pemeriksaan dia tidak lepas, dia dianggap bahwa ini terproteksi. Ternyata sarung tangan itu juga penyebab utamanya terjadinya penularan kuman kalau sarung tangan yang digunakan itu sehabis menggunakan pasien A memegang pasien B gitu kan. Harusnya diganti sarung tangannya atau dia mencuci tangan ya, seperti itu ya. Ini kita lihat bahwa betapa misalnya kalau menggunakan alat pendeteksi terlihat adanya kuman di tangan seseorang atau di tangan petugas ya, seperti itu. Jadi jangan sampai kita sebagai petugas ya itu menjadi penyebab penularan kuman ke pasien satu ke pasien yang lain. Ini harus benar-benar diperhatikan ya. Bahwa untuk melakukan cuci tangan, bahwa kita sebagai warga kesehatan, terutama teman-teman yang bekerja di rumah sakit, bahwa PEP Moment ini sangat benar-benar dijalankan, dilakukan ya. Jangan sampai karena kita merasa tangan kita bersih dan juga sudah tadi melakukan, tidak melakukan lagi gitu. Jadi apapun kondisinya, apapun keadaannya, tetap kita harus melakukan ketentuan-ketentuan yang sudah ditentukan ya. Jadi PEP Moment ini benar-benar dilakukan ya. Jadi sebelum kita menyentuh pasien ya, terus setelah kita melakukan tindakan ya gitu, setelah kita habis melakukan tindakan atau ini, dan juga setelah kita kontak dengan pasien ya. Nah, pertimbangan untuk pemilihan APD ya juga harus benar-benar disesuaikan dengan tipe paparan yang akan diantisipasi ya. Mulai kontak langsung ya gitu. Jadi apakah memang kita kontak langsung dengan pasien tersebut ya. Jadi kita gunakan apa yang harus kita lakukan. Nah, apakah juga mungkin pasien-pasien tersebut berpotensi adanya droplet ya yang dirikan karena mungkin pasien tersebut dia batuk dan sebagainya. Nah, ini juga apakah juga mungkin pasien berisiko
di tempat tersebut bisa terjadinya airborne infection. Itu juga penggunaan APD juga harus benar-benar diperhatikan. Dan juga yang bisa menyebabkan transmisi penularan kuman itu bisa juga dari darah, cairan tubuh, ya, atau juga dari jumlah yang besar yang bisa menembus baju. Biasanya terkait teman-teman yang berada di ruang kamar operasi, ya. Jadi penggunaan scrub nurse atau penggunaan surgical baju kamar bedah pun, ya, atau jas operasi, ya, gitu. Itu juga harus benar-benar yakinkan jas tersebut apakah menembus darah tersebut, menembus atau cairan tersebut menembus ke tubuh tugas, ya, gitu. Dan juga sekarang ini sudah bisa banyak menggunakan penggunaan terkait dengan jas operasi atau alat pelindung operasi tersebut juga yang waterproof, ya, gitu, untuk jangan sampai menembus terhadap tubuh, ya, gitu. Nah, kesesuaian APD juga dengan jenis dan tugas juga harus benar-benar sesuai, ya. Jadi ukurannya juga harus benar-benar disesuaikan, jangan sampai kita menggunakan APD tubuh kita mungkin dikatakan penggunaan baju yang size-nya M tapi menggunakan yang XL. Nah, itu juga tidak bijak atau tidak efektif karena nanti akan tidak aman dan juga berpotensi mungkin akan menjadi cedera atau karena tersangkut atau juga bisa jatuh, gitu, ya. Nah, begitupun sebaliknya, mungkin tubuh kita biasa menggunakan ukuran XL, kita menggunakan M, akhirnya tidak nyaman, ya, kita dalam melakukan pergerakan dan juga berpotensi akan robek dan sebagainya, gitu. Nah, di sini untuk terkait APD, ya, bahwa untuk APD level 1, level 2, dan level 3. Nah, APD ini tersebut juga tadi di awal saya dikatakan bahwa kita penggunaannya harus benar-benar dengan bijak dan harus sesuai. Jangan karena kita dikatakan takut, ya, atau karena kondisi misalnya cemas di tempat layanan untuk hanya di poli rawat jalan atau hanya melakukan di tempat pemeriksaan yang sederhana menggunakan APD level 3, gitu kan, gitu. Nah, karena kenapa? Yang saya rasakan bahwa untuk penggunaan APD level 3 pada saat kita melakukan layanan, terutama untuk pasien-pasien layanan pada pasien-pasien dikatakan COVID, itu kita tidak boleh membuka-buka pakaian atau isinya APD yang kita sudah gunakan, gitu. Jadi tatkala kita sudah mulai bekerja, ya, itu APD tersebut bila kita masuk ke area layanan tempat layanan pasien-pasien COVID atau pasien-pasien infeksius, ya, tersebut yang menggunakan APD, ya, itu penggunaan APD tersebut kita tidak boleh melakukan melepas atau kita mencopot, ya, terutama untuk baju, ya, gitu. Baju terus juga atau dibilang coverall tersebut dan juga masker N95, Google dan semuanya sampai istilahnya dikatakan sus cover atau boot itu tidak boleh dibuka. Ya, kita akan membukanya pada saat selesai bertugas baru kita akan lepas. Bayangkan waktu yang sangat panjang tersebut kita harus benar-benar istilahnya siap untuk melakukan layanan, ya. Jadi sebelum kita melakukan, kita persiapkan diri. Apabila kita belum ke kamar kecil, kita upayakan ke kamar kecil. Terus kita minum dulu yang cukup, ya. Begitu, sudah minum cukup. Dari channel Anna Bawi TV, ya luar biasa, ya, sudah memberikan kesempatan, ya, pada Samata dan kami semua untuk bisa. Ya, baik, oke. Ya, jadi itu ya yang kita sampaikan bahwa sebagai pengalaman bahwa tatkala kita sudah komit untuk melakukan layanan terhadap pasien-pasien COVID, ya, itu dari awal kita sudah benar-benar mempersiapkan diri baik fisik maupun mental, ya. Jadi bahwa dalam waktu yang panjang itu kita menggunakan, karena kenapa? Pada saat kita sudah menggunakan
baju istilahnya dibilang hazmat atau coverall dan istilahnya dikatakan APD level 3 tersebut, kita tidak boleh istilahnya melepas atau membuka kembali gitu kan, karena ya berpotensi akan terjadinya penularan atau transmisi kepada tubuh kita sendiri ya gitu. Itu yang kita akan lakukan proteksi ya, dan juga itu yang perlu diperhatikan. Nah, selesai baru kita akan ini kan. Jadi kalau kita hanya melakukan layanan pada pasien-pasien yang dikatakan belum dikatakan terkonfirmasi atau pasien-pasien tidak ada gejala ke arah infeksius, ya kita gunakanlah APD yang berdasarkan APD level 1 ya gitu. Nah, untuk APD level 2 biasanya kita gunakan untuk terkait dengan kita melakukan triase yang memang pasien-pasien sudah ada gejala dan tanda walaupun isinya mereka belum dikatakan terkonfirmasi seperti itu ya gitu. Jadi kita masih menggunakan APD level 2. Biasanya APD level 2 itu digunakan di ruang infeksius, tapi dia bukan yang dikatakan pasien menangani pasien yang terkonfirmasi COVID ya seperti itu. Jadi di ruang triase ya bisanya menggunakan APD level 2 ya gitu. Oke, nah ini untuk pemakaian dan pelepasan APD. Jadi untuk pemakaian APD juga harus antara pemakaian dan pelepasan berbeda ya gitu. Jadi jangan sampai istilahnya yang penting kita melepas gitu. Karena dengan kita tidak sadari kita melepas dengan tidak sesuai dengan langkah-langkahnya, kemungkinan akan berpotensi menularkan kuman atau misalnya terinfeksi kepada diri kita dan juga kepada lingkungan ya gitu. Jadi pemakaian APD juga dimulai dari mencuci tangan, memakai gaun, masker ya, nanti bisa dibaca ya, dan selanjutnya begitupun pelepasan ya. Jadi juga pelepasan juga harus dengan urut-urutannya ya. Jadi dengan mulai pelepasan itu dengan melepas sarung tangan dan gaun, lalu cuci tangan, baru melepaskan bagian lain, dan terakhir harus cuci tangan kembali. Dan pelepasan tersebut harus menempatkan mana yang ditempatkan kembali kepada daerah tempat yang untuk dilakukan reuse, dan juga penempatan pada yang memang dikatakan harus dilakukan misalnya single use yang akan dibuang ya gitu. Biasanya ya karena kita penempatan tersebut ya biasanya yang memang berpotensi terjadinya infeksius ya, penempatan pada kantong infeksius ya seperti itu. Nah, di sini untuk level 3 ya cara memasang dan menggunakannya ini juga ada tahapan-tahapannya ya. Jadi bisa diperhatikan ya, juga bisa diketahui ya dari mulai kita melakukan mengenakan baju dinas, terus mencuci tangan ya, terus menutup kepala ya gitu, terus menggunakan masker ya, terus kita menggunakan sarung tangan dalam dulu ya, setelah itu baru menggunakan baju hazmat atau jump speed ya. Terakhir di sini kita melakukan pemasangan sarung tangan berikutnya gitu ya. Nah, begitupun sebaliknya untuk melepaskannya juga harus sesuai dengan urutannya ya gitu. Jadi ada beberapa yang perlu diperhatikan di sini pada saat kita melakukan APD level 3 itu bagian-bagian setelah kita menggunakan harus cuci tangan ya gitu. Dari mulai tukar handscoon ya, terus kita mencuci tangan, baru kita membuka baju, cuci tangan kembali ya kan, terus melepaskan dibilang untuk melepaskan kalau kita pakai Google ya gitu, Google terus kita lepaskan ya, atau dibilang pakai facial ya, terus dan urutannya ya, lepaskan masker terus sampai terakhir cuci tangan kembali. Nah, ini di sini pun juga di dalam melakukan transfer pasien juga harus benar-benar dilakukan dengan baik ya, dengan sesuai dengan ketentuan, jangan sampai dikhawatirkan terjadinya adanya penyebaran pada saat kita melakukan transfer pasien COVID tersebut ya. Biasanya pasien ditutup, kalau dengan penutup, kalau memang tidak tutup yang ini
biasanya yang memang berpotensi itu biasanya dipasang glass box ya, seperti itu. Nah, gitu ya. Dan juga area alur jalannya pun tidak boleh cross dengan pasien-pasien dengan pasien-pasien atau ke area yang non infeksius. Jadi alurnya benar-benar sesuai dengan alur zona infeksius ya. Ya biasanya kalau udah pasien COVID biasanya di zona merahnya. Gitu. Nah ini untuk dikatakan bahwa untuk penularan COVID transmisinya bisa kena droplet dan kontak, bisa juga mengenai gaun ya, sarung tangan ya, bisa kena untuk APD yang digunakan itu tadi ya, ada masker ya, pelindung kepala ya ini. Nah APD yang dipakai untuk merawat pasien terduga atau kalau udah kita merawat atau menangani ya pasien yang terkonfirmasi COVID itu sebagai pasien infeksius. Jadi semua material-materialnya ditempatkan pada prosedur khusus ya. Jadi ditempatkan pada tempat-tempat infeksius. Ya. Barang-barang yang single use dimasukkan ke dalam kantong plastik tertutup ya, harus diikat ya, juga jangan sampai bocor karena saya khawatirkan kalau memang alat infeksi tadi tersebut ada cairan, dikhawatirkan bocor ya, bisa mengkontaminasi lingkungan dan bisa mengenai lingkungan yang lain, bisa kena petugas atau pasien yang lain. Nah, di sini dikatakan bahwa untuk melakukan kewaspadaan di rumah sakit itu adalah kewaspadaan isolasi ya. Kewaspadaan isolasi ini adalah strategi yang dilakukan oleh rumah sakit untuk mencegah infeksi ya. Jadi kewaspadaan isolasi ini terdiri dari kewaspadaan rumah sakit itu terjadi dari kewaspadaan isolasi dan kewaspadaan standar ya. Nah, tadi yang dikatakan untuk mencegah berdasarkan transmisi. Nah, jadi kewaspadaan harus diterapkan setiap saat ya. Jadi di sini mungkin saya tekankan bahwa kita dalam melakukan tata laksana layanan, bahwa kewaspadaan ini harus benar-benar diterapkan ya. Jangan ini pasiennya nggak infeksius, nggak apa-apa gitu. Tetap kita melakukan setiap sebelum kita melakukan di dalam pemeriksaan itu dilakukan. Sebelum melakukan tindakan kita harus cuci tangan, setelah kita melakukan tindakan kita cuci tangan, sebelum kita menyentuh pasien kita cuci tangan, dan setelah selesai juga kita mencuci tangan, atau kita setelah selesai dari area layanan ke pasien kita mencuci tangan. Nah itu pun kita harus kita lakukan ya. Jadi kewaspadaan tetap harus dijaga ya, seperti itu. Dan juga pada masa pandemi dan wabah sekarang ini ya, penggunaan APD ya benar-benar diterapkan dengan baik. Ini beberapa kewaspadaan standar ya, terdiri dari mulai kewaspadaan bersihan tangan atau hand hygiene ya. Nah, tadi beberapa kali kita sampaikan yang benar-benar harus tetap kita kita pahami, dan juga kita harus sosialisasikan dan kita ingatkan terhadap seluruh masyarakat ya, terutama kita sebagai pionir-pionir kesehatan, baik di tempat kita bertugas dan juga di keluarga dan juga di masyarakat gitu. Itu harus kita diri sendiri dulu, dan terus juga kita akan melakukan penyampaian hal tersebut. Nah, terus kewaspadaan standar juga ada alat pelindung diri APD ya. Itu rumah sakit juga harus benar-benar, atau layanan kesehatan harus benar-benar menyediakan alat pelindung diri terhadap layanan untuk yang dibutuhkan oleh petugas. Nah, perawatan ini pun juga harus dilakukan dengan tata laksana dengan baik. Untuk tata laksana dengan baik, misalnya beberapa jenis alat-alat, ada yang alat-alat dalam kategori non kritikal, semi kritikal, dan kritikal. Jadi ini adalah misalnya alat-alat non kritikal seperti alat untuk memeriksa tekanan darah gitu ya, atau tensi ya, gitu. Alat-alat untuk mengukur suhu gitu ya, terus mungkin merekam jantung gitu. Nah itu alat-alat yang non kritikal, itu pun alat tersebut tatkala habis digunakan oleh kita terhadap pasien harus segera dilakukan disinfeksi ya,
Atau mungkin ada alat-alat yang memang approval-nya yang harus dilakukan dilakukan dekontaminasi ya gitu. Jadi lakukan disinfeksi dengan baik gitu untuk menghindari terjadi adanya ke ke penularan kepada pasien. Nah, untuk semi kritikal biasanya alat tersebut dilakukan dekontaminasi ya, di DTT ya, dekontaminasi tingkat tinggi ya. Biasanya menggunakan alat dekontaminasi yang tingkat tinggi ya, direndam dengan menggunakan klorin ya, gitu ya. Terus setelah itu dibersihkan ya, ditempatkan pada tempat yang baik dan tempat yang memang bersih. Nah, untuk kritikal ini alat-alat tersebut biasanya alat-alat yang masuk ke dalam tubuh manusia, tubuh pasien ya. Jadi alat-alat tersebut harus benar-benar dikatakan kondisi steril, karena alat tersebut bisa bisa kalau memang tidak tangan baik ya, itu bisa mengenai tata laksana tindakan pada saat melakukan tindakan yang areanya pada area-area sekitar kena ada area di tubuh kita yang terbuka, misalnya melakukan tindakan operasi ya gitu, yang kena pembuluh darah dan juga kena jaringan, itu alat tersebut harus benar-benar steril gitu. Tidak boleh misalnya kita hanya melakukan dengan melakukan DTT ya gitu. Di disinfeksinya ada disinfeksinya pun dengan penggunaan sterilisasi yang sesuai, apakah dengan sterilisasi dengan menggunakan steril di autoclave kah ataukah dengan plasma ya gitu. Jadi yang memang disteril dengan tujuan sampai mematikan kuman ya, sampai dengan spora-sporanya ya, seperti itu. Kalau semi kritikal kan dia penggunaan yang sama hanya mukosa ya, seperti kita contoh kalau di rumah sakit itu melakukan tindakan intubasi ya gitu, itu alatnya, nah itu dilakukan DTT ya gitu. Alat tersebut tidak sampai mengenai pembuluh darah ya, contoh seperti itu intubasi ya, atau membuka daerah hanya sebagai daerah mulut ya dan hidung ya gitu. Nah, itu yang dilakukan tindakan pembersihan atau membebaskan kuman dengan menggunakan DTT atau disinfeksi tingkat tinggi ya. Nah, selanjutnya juga pengendalian lingkungan. Ini sangat penting sekali dipahami oleh kita semua ya sebagai petugas kesehatan. Limbah-limbah tata laksana di layanan setelah kita melakukan tindakan, apakah material yang kita tindakan itu termasuk material yang kena infeksius, biasanya setelah mengenai darah dan cairan tubuh pasien ya, dan juga menangani pasien-pasien yang kita tangani dan memang pasien terkonfirmasi yang memangnya terdiagnosis infeksi, ya harus ditempatkan pada limbah infeksius dengan penggunaan penempatan limbahnya menggunakan plastik warna kuning ya gitu. Nah, dan juga untuk pembuangannya juga pun harus benar-benar dipisahkan ya dengan material atau barang-barang yang non infeksius gitu, jangan digabungkan. Nah, kalau mau melakukan pemusnahannya tersebut. Nah, itu yang perlu diperhatikan, dan kami artinya mengingatkan kembali buat teman-teman semuanya, teman-teman sejawat. Nah, proses perawatan pasien juga termasuk salah satu penggunaan linen. Ini bahwa kewaspadaan standar di rumah sakit bahwa untuk linen pun juga harus benar ditata laksana dengan baik ya. Jangan sampai tercampur ya gitu, bahwa terlihat memang linen itu mestinya bersih ya gitu. Tapi kalau linen tersebut habis digunakan oleh pasien yang ternyata terkonfirmasi infeksius atau terkonfirmasi COVID, ya harus dibedakan ya cara melakukan penanganannya ya, cara melakukan reusable-nya atau melakukan proses pencuciannya. Nah, itu juga harus dipisahkan ya, dari awal sudah diketahui ya, itu dengan semua warga rumah sakit mengetahui, jangan sampai tidak diketahui sehingga bagi yang nggak tahu menganggap itu bukan sebagai barang atau linen yang infeksius, misalnya
memegang barangan dan sebagainya seperti itu ya. Nah, terus penempatan pasien pun harus disesuaikan dengan sumber transmisi. Jadi harus dibedakan kalau memangnya pasien terduga pun sekarang sudah benar-benar harus harus di screening dari awal. Jangan sampai pasien yang non infeksius berdekatan dengan pasien infeksius gitu. Walaupun itu baru dikatakan sebagai istilahnya suspek ya gitu. Jadi kita boleh menggabungkan kalau benar-benar setelah pasien yang di suspek tersebut dikatakan negatif atau tidak positif ya, tidak ada infeksi terutama untuk kasus COVID ya. Nah, untuk hygiene ya tentang respirasi juga salah satu kebutuhan standar. Biasanya nih untuk etika batuk. Jadi etika batuk ini sangat penting sekali yang perlu kita ingatkan dan juga kita kita lakukan terutama untuk diri kita sendiri bahwa kita tatkala kita batuk harus benar-benar bagaimana etika batuk yang benar ya dengan etika batuk yang baik gitu. Dan hal tersebut juga harus kita kita sosialisasikan juga terhadap masyarakat ya terutama mulai dari di rumah dan juga masyarakat tingkat sekitarnya. Kalau masyarakat sudah memahami betul semuanya dengan bagaimana cara melakukan etika batuk, dengan demikian insya Allah untuk terkait dengan paparan atau transmisi atau penyebaran COVID di kita ini mungkin akan segera berakhir ya gitu ya. Jadi dari mulai etika batuk saja sudah bisa punya peranan sangat penting sekali dan juga menggunakan masker, cuci tangan ya seperti itu. Kemarin Bapak JK juga menyampaikan pada saat di webinar juga dikatakan bahwa 3M ini sangat penting sekali harus benar-benar sebagai proteksi awal ya. Jadi 3M itu ya mulai sudah dikatakan memakai masker, mencuci tangan ya, menjaga jarak ya seperti itu. Nah, di dalam kewaspadaan standar juga salah satu hal yang terkait dengan kewaspadaan tersebut juga benar-benar melakukan tata laksana praktek penyuntikan atau melakukan injeksi dengan aman ya. Jangan sampai terjadi risiko needle injury terhadap petugas ya, terhadap petugas atau juga terhadap lingkungan sekitar. Artinya jangan sampai setelah kita melakukan tindakan penyuntikan atau itunya kita tidak amankan dengan di tempat yang baik. Biasanya kita menggunakan atau isinya menempatkan pada safety box ya, jangan sampai isinya terlupa tertinggal sehingga pada saat itu mungkin tidak kena kita, bisa kena yang lain atau bisa juga karena kita tidak hati-hati mengenai diri kita sendiri. Itu yang perlu diingatkan atau perhatikan. Di sini juga dikatakan waspadaan standar adalah merupakan praktek atau tindakan melakukan lembal fungsi. Baik, Bapak Ibu dan teman-teman sejawat semuanya, bahwa di sini kita akan melihat bagaimana cara untuk mencegah terjadinya penularan virus COVID ya, bahwa kita sudah disampaikan ya, sudah banyak disampaikan oleh pemerintah, oleh beberapa para narasumber ya, tentang bagaimana kita untuk melakukan pencegahan. Permasalahannya kita sini mungkin karena kita ketidakpatuhan ya. Jadi ketidakpatuhan tersebutlah yang mengakibatkan kecepatan dan keganasan penularan virus ini terus makin masif atau merembab. Nah, mungkin dengan adanya webinar ini ya kita saling mengingatkan terus ya, dan juga saling misalnya menyampaikan ya bahwa penularan COVID itu sangat sebenarnya kalau kita mau lakukan dengan disiplin ya dan juga melakukan dengan baik maka akan bisa kita bebas dari COVID ya. Dari mulai mencuci tangan ya. Jadi di sini dari anak yang sekarang kayaknya sudah mulai kendur ya kalau kita lihat gitu. Nah, maka kita mencoba untuk mengupayakan menggencarkan kembali untuk mencuci tangan. Jadi bahwa anak-anak ya gitu yang memang mereka itu kita edukasi mereka harus sering mencuci tangan ya gitu pada kondisi kapanpun ya sering mencuci tangan ya, terus kebersihan tangan, dan juga jangan menyampaikan untuk tidak memegang air wajah sebelum kita mencuci tangan. Nah, terus kebersihan rumah ya,
Nah, ini juga sangat penting sekali bahwa kebersihan rumah ya, baik kebersihan rumah, kebersihan lingkungan ya, baik di tempat layanan kesehatan maupun rumah sakit itu harus sering dibersihkan juga, sebisa mungkin sebaiknya juga dengan menggunakan disinfeksi sehingga kuman-kuman COVID itu akan mati. Jadi kita sebelum kuman COVID itu merembak menyebar kepada yang lain, kita lebih dulu melakukan perlawanan dengan cara membunuh dengan melakukan disinfeksi. Nah, terus selanjutnya juga penggunaan masker. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa penggunaan masker kita sudah edukasi juga terhadap dari mulai anak-anak ya sampai orang dewasa dan lansia itu terus kita akan sampaikan. Walaupun sekarang sudah mulai kendur, kita terus lagi tetap menyampaikan untuk penggunaan masker ya. Nah, yang penting juga menjaga jarak. Nah, jaga jarak ini artinya sudah pemerintah terutama di DKI ya atau di Jakarta sudah mengatur, walaupun sekarang agak-agak ya karena dengan sudah new normal ini mulai menganggap sudah normal, padahal belum normal ya. Pengembangan terjadinya tadi dikatakan bahwa kita belum bebas ya dari COVID tersebut. Jadi menjaga jarak ya pada saat kita berada di area publik ya atau mungkin di transportasi umum ya, itu juga harus benar-benar menjaga jarak ya. Jangan sampai dengan kita menjaga jarak itu sudah salah satu cara ya gitu. Karena kalau tidak menjaga jarak kemungkinan saja yang orang di sebelah kita atau orang lain itu dia tidak sengaja dia nggak memakai masker, dia berbicara, dia terpercik misalnya dropletnya, atau mungkin dia batuk, dia atau bersin, nah itu yang berpotensi mengeluarkan kita memegang atau kita terciprat itu juga. Nah, terus hindari kerumunan. Jadi walaupun sekarang dikatakan sudah new normal, sebisa mungkin kita sampaikan bahwa terutama dari diri kita sendiri ya gitu, dan juga keluarga untuk mencoba untuk tetap patuh dulu untuk menghindari kerumunan. Ini merupakan suatu protokol kesehatan karena pemerintah juga sekarang tidak bisa mencegah, walaupun sudah dicegah ini kan tetap masyarakat masih belum patuh ya. Tapi kalau kepatuhan dari diri sendiri ya itu akan lebih bagus ya. Jadi dia bisa sadar diri ya gitu. Dan yang selanjutnya adalah tadi juga sudah sampaikan bahwa oleh Prof. Sri bahwa barrier atau proteksi akhir adalah dengan cara meningkatkan imun ya atau daya tahan tubuh. Ini sangat penting karena baik kita belum tertular atau tidak artinya walaupun seseorang itu tidak terpapar ya maupun terpapar, dengan cara kita meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan imun kita, maka kemungkinan terjadinya virus COVID yang masuk tubuh kita tidak menjadi sakit gitu, tidak akan menjadikan kita kondisi menjadi lemah, dan juga kemungkinan kita akan terinfeksi kuman COVID ya, dan kita menjadikan tubuh kita harus dilakukan penurunan kondisi, dirawat di rumah sakit ya gitu, dan pasien-pasien juga tidak terjadi ya gitu kalau memangnya kita menjaga imun tersebut. Baik, yang mungkin ini yang terakhir ya untuk pencegahan, bahwa dikatakan di WHO juga sudah merekomendasikan bahwa untuk proteksi dasar dari tata laksana pencegahan kuman, itu dengan cara kita mencuci tangan ya, baik dengan menggunakan alkohol maupun dengan sabun ya, sabun dan air ya, terus menjaga jarak ya tadi itu juga disampaikan. Untuk menjaga jarak minimal 1 meter, malah kalau bisa 2 meter ya, karena diharapkan kalau tidak di tengah ada orang bersin, dia itu kan tidak akan nyampe kalau kita jarak dengan 2 meter. Kalau 1 meter masih juga bisa berisiko ya seperti itu. Terus juga kita harus melakukan pemeriksaan ya, atau tadi di awal saya katakan bahwa sudah beberapa masyarakat sekarang, kemarin saya sempat ke klinik kesehatan melihat ada beberapa di layanan kesehatan swasta itu sudah menyelenggarakan pemeriksaan screening sendiri gitu. Jadi masyarakat datakan
inisiatif untuk mencoba untuk melakukan pemeriksaan ya. Dan juga kalau memangnya seandainya sudah ada tanda-tanda terkait dengan kondisi kesehatannya tidak baik, maka segera berobat ya. Terutama untuk kasus-kasus terkait dengan adanya kategori suspek ya. Nah, pasien rawat inap yang dengan curigaan COVID-19 atau COVID-19 juga harus diberi jarak minimal 1 meter dari pasien lainnya. Ini kalau di kami ya di rumah sakit RSCM itu sudah menerapkan khusus melakukan pasien-pasien yang dikatakan terkonfirmasi sudah layanan di ruang khusus untuk pasien-pasien yang dikatakan pasien-pasien terkonfirmasi COVID. Jadi layanan untuk perawatan khusus untuk pasien-pasien COVID. Satu gedung itu hanya untuk pasien-pasien yang dikatakan positif atau dikatakan terkonfirmasi. Ya. Nah ini di pasien juga dikatakan dalam WHO mengatakan bahwa pasien diberikan masker bedah, ya, dan juga diajarkan etika batuk dan juga diajarkan cuci tangan. Baik, Bapak Ibu semuanya. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan terkait dengan sharing ya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sharing tersebut bisa bermanfaat. Artinya juga untuk saya sendiri, dan yang terpenting juga untuk mengingatkan teman-teman ya semuanya bahwa hal tersebut kita jangan sampai kendor. Jangan kendor dulu ya. Harus tetap kuat, tetap nggak boleh kendor. Kontribusi kecil ini akan melahirkan. Ya. Baik, Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.